Selamat malam, sahabat PSW. Saya Mariska dari PSW Antasari Hotel. Malam ini kayaknya agak lapar deh ya, udah jam makan. Mungkin saya mau bikin minuman kali ya. Coba ya, saya lihat kita sudah disiapin apa nih sama timnya PSW Antasari Hotel. Kayaknya saya disiapin makanan ya. Oh, sudah ada spaghetti bolognese nih. Kayaknya bisa icip-icip. Saya mau bikin minum dulu deh kayaknya ya. Mungkin enaknya bikin teh dulu ya kalau jam segini tuh. Ya jamnya biasa nih ngemil-ngemil. Bikin teh dulu. Sahabat PSW gimana nih Jumat malam? Ya masih di jalan, kena macet. Selamat menikmati ya traffic ya. Buat yang mau makan malam, selamat makan malam. Buat sahabat PSW, hari ini kita hari yang sangat spesial. Sebenarnya kita mau ngobrolin sesuatu yang justru sebenarnya jadi masalah buat kebanyakan orang. Sesuai topiknya kita mau ngomongin soal hubungannya sama berat badan soal pandemi ini. Jadi kita tunggu. Saya punya tamu istimewa hari ini, Dr. Jack Pradono. Kita mau ngomongin yang seru-seru tentang anti badan lebar. Yuk ikut. Nah, kita sambil menunggu terkoneksi dengan Dr. Jack. Hari ini saya menyapa semua sahabat PSW. Selamat Jumat malam ya. Mudah-mudahan yang di kantor pekerjaan sudah selesai semua, yang di rumah yang lagi nyiapin makan malam sudah terhidang semua, mau santai-santai, ayo merapat sama saya dan Dr. Jack di IG Live PSW Antasari. Wah, udah banyak yang ngasih wave nih, sahabat-sahabat PSW kita. Saya dadah balik ya sambil menunggu koneksi dengan Dr. Jack sebagai sahabat PSW kita. Selamat malam Dr. Jack, apakah sudah ada? Masih menunggu? Oke, nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Kalau di rumah aja ya, kayaknya kalau bahasa anak sekarang tuh mager atau malas gerak. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari juga sih, karena memang namanya di rumah aja udah pasti itu perjalanan itu pasti paling jauh cuma ke dapur, kamar mandi, balik lagi ke buka kulkas gitu ya. Jadi kayaknya memang kalau dihitung jumlah steps atau kaki kita melangkah gitu, kayaknya tuh emang mungkin agak berkurang. Jadi kalaupun memang bukan mager pun, tapi mungkin akan jauh lebih berkurang. Nah, selama asupannya sama, oke, Dr. Jack sudah mungkin emang jadinya tidak seimbang ya antara pemasukan makanan sama aktivitasnya kita, karena mungkin kebanyakan. Selamat malam, Dr. Jack. Hai, malam. Dr. Jack sehat. Apa kabar? Baik, dok. Aduh, lama banget nih gak ketemu sama Dr. Jack ya. Dr. Jack, Yes. apa kabar di rumah ya? Tetap setia loh, di rumah saja ya. Iya, di rumah aja. Alhamdulillah baik. Tambah keren aja baik. deh. Kan jadi tambah muda sih, pengen tahu skincare-nya nih. Hari ini kan kita menyapanya Bang Jack ya, jadinya untuk sahabat PSW kita very honored nih hari ini kedatangan tamu Dr. Jack Pradono. Kita sapa dengan Bang Jack. Penasaran sebenarnya dari dulu sampai sekarang sebenarnya penasaran. Nama asli kan nggak ada Jack-nya ya sebenarnya ya dok ya. Bang Jack, Bang Jack nama asli ada Jack-nya nih. Sebenarnya boleh cerita kenapa sih dipanggilnya Jack? Soalnya ada yang kepo loh, katanya ini Dokter Jack nih sebenarnya namanya siapa sih gitu kok? Soalnya penasaran aja gitu, kenapa dipanggilnya Dokter Jack? Ayo monggo silakan diperkenalkan. Aku udah nyiapin semuanya, tapi pertanyaan pertama paling susah dijawab. Paling susah. Baiklah. Paling mau bikin susah Dokter Jack. Baik. Aku juga nanya sama ayahku, karena sampai SMP aku nggak tahu bahwa ternyata di akte kelahirannya aku namanya nggak ada Jack-nya. Cuma Pradono Handojo. Ternyata terus aku tanya dong sama ayahku, kenapa sih aku dikasih nama Jack? Dia bilang, oh jawabannya aku pikir sangat filosofis ya, tapi ternyata jawabannya sangat ini katanya. Oh dulu waktu itu di Kompas dibilangin pas kamu lagi lahir tuh, berita di Kompas yang lagi ngehits banget itu adalah
Jackpot, tahu jackpot nggak tuh? Alat mesin judi tuh. Oh, yang gini ya? Heeh. Jackpot, itu The Bandit with One Arm. Itu kan dulu di Las Vegas ya. Oh, Dulu iya, legend zamannya banget tuh waktu ya, legend. legend banget kan. Waktu itu di Jakarta sempet sempet jadi populer banget. Nah, pada hari kelahiranku itu dilarang. Jadi Iya, iya. jadi untuk mengcommemorate itu dibilangin namanya jadi Jack gitu. Udah Oh, sengaco itu. namanya berarti ya Bang Jack ya namanya ya berawal dari sesuatu yang emang fenomenal pada masanya gitu ya. Pada saat itu Jakarta hijrah gitu dari main dingdong, main judi, abis itu jadi nggak ada gitu. Oh, oke. Hehehe. Iya, 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 sip, 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 sip. Ya udah terjawab nih rasa penasarannya. Kami sebenarnya dari dulu penasaran, pengen nanya, tapi belum sempet nanya aja sih sebenarnya soal nama ini karena benar-benar kayaknya namanya unik ya, nggak ada di namanya, tapi kok panggilannya ini, jadi agak penasaran sebenarnya. Dok, mau nanya nih, Dokter Jack ini kan nggak pernah dong, atau Bang Jack ini nggak pernah kelihatannya lemes-lemes, selalu energize, selalu bugar, pokoknya asik gitu loh. Padahal ya kayaknya suka makan kan, sama kayak saya ya suka makan ya, harusnya ya suka kuliner. Banget, Jangan-jangan banget. sebenarnya punya gym, olahraga. Ada pengen tahu ngapain sih, kita kepo banget nih sebenarnya. Gimana sih biar selalu bugar? Jawabannya sih sebetulnya nggak selalu ya. Dulu waktu Gak kita satu selalu. kantor, waktu kita di Tamara, di BMS, itu saya nggak bugar banget itu. Itu Oh lagi gitu. parah-parahnya. Iya, itu rasanya vitalitasnya, energi levelnya turun. Makan ya seperti biasa lah. Makan nggak teratur, makan sembarangan, gorengan, terus banyak Ya, stres di pekerjaan, tidur kurang. ya. Itu betul-betul enggak deh itu. Nah, kemudian ada turning point-nya lah. Untung sebelum kejadian stroke atau yang lainnya tiba-tiba saya jadi harus sadar gitu. Gitu. Ya. Jadi turning point itu. Aku share di FB aku sih, cuman intinya pada waktu itu gini, di satu titik berat badanku itu hampir 100 kilogram, 3 Wah, yang digit. benar. Pernah hampir 100 Ya, kilogram. By the pernah. way, ini mungkin sahabat PSW juga penasaran, saya sama Dokter Jack itu dulu pernah satu kantor ceritanya. Jadi mungkin menyapa juga sahabat PSW yang dulu dari Bristol Myers Squibb, yang teman kantor kita, siapa tahu ada yang nonton nih, kita sapa dulu. Kita sebenarnya udah kangen ya, maunya sih reuni ya, nggak ketemu virtual gini, tapi ini untuk mengobati kekangenan kita sebenarnya, udah lama nggak ngobrol sama Bang Jack, kita coba hadirkan Bang Jack di IG Live-nya PS Antasari ya malam ini ya. Oh, keren. Ada yang nonton, apa namanya, kita ini nih, kita appreciate banget nih, soalnya kita sebenarnya sangat berharap bisa ketemu beneran nih, tapi eh, gimana ya, karena situasi dan kondisi, jadi kita terpaksa bertemu di layar IG gitu ya dok. Ya, setuju banget. Kalau ngelihat jadwalnya Dokter Jack nih, ngelihat jadwalnya Bang Jack, kan sebenarnya kayaknya meetingnya seabrek-abrek. Karena kalau sekarang pun tidak meeting, pasti lagi Zoom meeting, lagi webinar, jadi narasumber, sering Ina itu pokoknya tetap ada. Nah, terus olahraganya kapan? Terus berapa rutin itu dilakukan? Coba, ini harus dikorek dulu nih, olahraganya gimana sih dok? Ya, baik. Saya juga harus mengakui ya bahwa selama PSBB ini sejak bulan Maret saya gagal. Karena kalau dulu sebelumnya kan gym itu buka ya, jadi waktu itu ada gym tuh di Kuningan City namanya Jatomi. Setiap hari dulu bisa ke sana, dapatlah jam setengah. Habis itu kan sekarang ditutup semua tuh, Isya. Jadi ya jadinya susah gitu. Weekend masih bisa sepedaan nih sama si temen di sini, ada Mbak Dewi dari BNI sama teman-teman Kompas. Tapi kan dapatnya hanya Sabtu Minggu gitu. Ya, Sekarang ya. lagi struggling, jadi berusaha untuk menemukan new normal yang baru. Harusnya kita itu Iya. olahraga itu 30 sampai 45 menit setiap hari, 5 hari seminggu. Saya harus mengakui belum bisa melakukan itu lagi dan harus kembali seperti itu. Akibatnya ya itu berat badan udah mulai naik lagi nih, jadi kelihatannya gendut lagi. Malu sebetulnya. Kita dulu ya, kita sebenarnya mau ngorek jurus-jurus anti badan lebar. Ini kita menyapa sahabat PSW dulu nih, mungkin minta tolong yang udah wave ke kita, banyak banget yang wave ngasih dadah tuh ke kita, sama ke saya dan ke Bang Jack.
kita wave back ya, banyak banget tuh yang udah ngasih love, ngasih komen, ngasih ngasih tangan wave. Kita wave back ya. Oke, Iya, terima kasih loh yang sudah join malam ini ngobrol-ngobrol sama kita. Kalau kalau ngobrolin tadi ya ke gym gitu ya, sebenarnya kalau Bang Jack alternatif lain yang kita bisa lakukan yang emang apa namanya nggak terlalu sulit kayak lah ya, kalau tadi misalnya harus ke gym kan gym tutup, terus kalau misalnya mau punya gym di rumah belum tentu punya anak-anaknya. Kalau Bang Jack punya trik nggak? Ada hal lain nggak yang kita bisa lakukan yang gampang-gampang aja gitu? Soalnya ya itu tadi waktu sebelum Bang Jack itu apa namanya join, tadi saya menyapa sahabat PSW nih, ini kayaknya kita sekarang nih agak malas gerak gitu ya, karena memang agak susah untuk bisa seaktif sebelum kita pandemi, karena kan terus terang kita di rumah terus gitu ya, jadi kita kalau hitungan steps nih atau langkah kita berhari pasti akan jauh banget. Cuma ya itulah kayaknya agak bingung mensiasati supaya tetap kita itu tidak mager. Itu ya, Bang Jack. baik. Pertama, olahraga yang paling baik adalah olahraga, tahu nggak Ica apa? Apa tuh? Olahraga yang paling baik adalah olahraga yang dilakukan. Oke, setuju kalau gitu. Bukan cuma diniatkan ya. Betul, Tapi kalau cuma diniatkan jadi betul. lagi. Ya, olahraga yang paling buruk itu adalah olahraga yang hanya dimimpikan tapi tidak dikerjakan. Jadi catat nih Oke, ya, jangan sampai resolusi dari tahun lalu, wah udah ditulis ya, panjang lebar ya. Mau ina itu, mau skor ya. 50 kali sehari, mau angkat barbel, tapi sebenarnya hanya plan. Do-nya nggak ada, Mm-mm, itu lagi. Jadi cuma bukan mm-mm, plan do execution, tapi cuma plan doang ya, nyangkut di situ. mm-mm, Ya, setuju, setuju. mm-mm. Jadi gimana caranya supaya dari plan itu menjadi do? Gimana itu? Baik. Pertama tadi find the sport that you love dan itu beda ya. Di sini Iya. ada temen goesku nih, Mbak Dewi Cantik nih dari BNI. Kita main sepedaan kemana-mana udah, ke Papua udah, ke Ambon udah, dan dia Ikut dong, memilih, belum pernah iya ketemu. ayo, yuk. Tadinya kita rencana ke Jogja nih, harusnya September, tapi gara-gara PSBB ya udah. Tapi intinya kalau misalnya sudah suka sepeda, pilih sepeda. Ada yang suka lari, pilih lari. Ada yang lain, pilih yang lain. Iya, iya. Gitu. Dan jawabannya gini, selalu ada jalan. Kan misalnya seperti pandemi ini seperti apa ya? Ini kita teman-teman Goes kita bilang, ada loh tips and triknya, yaitu Goes Smart. Goes Smart itu adalah singkatan dari SMART. S itu adalah goesnya dilakukan solo, nggak berombongan. Soalnya kalau berombongan meningkatkan resiko infeksi dong. Yes. Itu S. Eh, Kemudian yang kedua M. M itu adalah gunakan masker. Masker. Ya. Ya, masker mulut, bukan masker bengkoang. bukan Bang Jack ya, nanti salah loh kalau Iya, ini. Nanti masker masker. ambilnya bengkuang buat Iya, memutihkan. Salah iya. berarti. Biasanya Cek Dewi itu yang di sini kalau udah pulang tuh goes 3 hari gosong, baru pakai masker bengkoang. Oke, Jadi jadi tuh dua-duanya M. sama masker bengkoang juga ya. Iya. Habis itu A ya. Iya. A itu adalah arm protection. Kenapa? Oke. Biasanya kalau kita goes, kalau kita turun ya capek gitu, beli aqua, beli gorengan, beli apa, tangan kita itu kan main nyocol aja kan gitu. Iya. Jadi kalau kita pakai sarung tangan, itu kita akan terlindungi. Misalnya kita mau beri, oh ada soto nih gitu. Kita buka, kita gantung di Bromptonnya Tante Dewi kayak gitu, terus kita makan. Selesai itu pakai lagi gitu. Jadi A itu adalah arm protection atau arm guard ya. Kemudian R itu rute. Kita harus milih dong. Kita tuh mau olahraga bukan mau shopping. Jadi kita pilih rutenya yang kita milih rute yang sepi, bukan ke nggak bisa ke mall ya berarti ya rutenya. Iya. Ya. Kadang-kadang kalau lihat di foto di sosial media ya, pakai Brompton, rame-rame ber-20, mainnya di Pasar Tanah Abang. Ya, itu namanya mau belanja, bukan mau olahraga. Tapi ketahuan deh, tadi baru kepikiran mau minta diajak sepedaan ke Tanah Abang, ini udah ketahuan nih, berarti udah gugur ya, itu nggak ini ya, nggak tertib COVID ya berarti ya, nggak ikut yang SAMART, smart ya, oke. Ya, kemudian yang terakhir T-nya itu adalah timing. Timing yang paling bagus
Kita istilahnya olahraga pagi-pagi atau waktu sore hari waktu rada sepi. Sebetulnya yang paling ideal pagi hari ya. Misalnya kayak besok Ya. nih hari Sabtu, teman-teman goeser yang ada di sini, saya pun kita milihnya tuh goes jam 5.30, jam 8 itu udah balik. Itu ibu-ibu, Ya. cek-cek tuh baru pergi ke pasar, jalanan baru mulai rame, kita udah kelar, udah balik. Ya, ya, ya. Karena itu tadi SMART, gantian coba. Kita cek nih, udah demensia atau belum nih, Cece. Bisa diulangi nggak, Ce? Ica, SMART apaan? ART. Jadi pokoknya udah dicatat nih, udah dicatat dalam hati dan harus ada plan, ada do ya. Jadi jangan cuma mencatat aja dalam hati, tapi harus diwujudkan gitu ya. Coba diulangi apa smart, coba. Aduh, ini hostnya di sini saya loh, nggak boleh dibalik. Baik, Nggak boleh sekali lagi ya, Pak Toto. S. S itu R, artinya solo. solo, tidak boleh bergelombol. R, Tuh. artinya Masker. harus pakai masker. Oke. A. M, Arm. arm guard. Jadi harus ada Arm pelindungnya guard. Iya. ya. Yes. R. Rute. Sepi. Ya. Oke. Nggak Rute boleh ke sepi. toko ya, berarti ya dilarang ke toko gitu. Pokoknya harus ya benar, Iya. benar-benar spesifikan. Iya. Timing, jadi jangan kesiangan udah keburu rame. Ya, timing, Atau pilih yang sunyi. Nah, yang kalau kayak sunyi. gitu, dapat manfaatnya olahraga, dapat sehatnya, dapat bugarnya, nggak dapat penyakitnya. Iya Gitu. dong, nggak mau dong penyakitnya dong. Apalagi kan sekarang lagi istilahnya kita ini ya menjaga banget gitu ya Bang Jack supaya kita juga tetap sehat gitu. Bang Jack, kita ngomongin Siap. makanan. Tadi kan katanya Bang Jack suka makan sama seperti saya kulineran. Kalau Yap. guilty pleasure, karena terus terang sekarang kalau lagi pandemi ini sebenarnya ada titik lemah adalah makan makanan yang kita suka karena sumber kebahagiaannya ternyata makanan itu. Nah, guilty Betul. pleasure Bang Jack apa dan seberapa sering dimakan selama pandemi ini? Ayo monggo dijawab. Baik. Pertama begini, hidup itu jangan dibuat susah, jadi harus dibawa seneng. Ya, soalnya jangan dibuat susah ya. Betul. Jadi kalau ditanya saya minum Coca-Cola atau enggak, jawabannya minum, tapi jarang banget. Mungkin sebulan hanya 4 kali. Kalau misalnya lagi nanjak di Sentul, lagi kecapean, tapi dia jadi occasional consumption, bukan habitual atau day-to-day consumption. Jadi it's okay gitu. Tapi kita harus menghitung ya antara masuk dan keluar gitu. Jadi aku bukan tipe orang betul-betul isnya puris gitu ya, kayak misalnya makan bersih banget gitu. Karena itu menurut aku nggak natural dan pada akhirnya tidak sustainable. Yes. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus bisa istilahnya menikmati, tapi juga menyeimbangkan gitu. Kalau kita lihat dulu sama sekarang, kalau zamannya aku dulu ya, kita itu menikmati Coca-Cola atau Green Spot atau yang lain itu sebagai occasional treats ya. Nilai ulangan bagus, lagi birthday gitu. Tapi kalau misalnya sekarang lihat deh zamannya generasi sekarang. 7-Eleven di mana-mana, availability banyak, affordability banyak, kayak gitu. Jadi hampir setiap hari minumannya apa? Boba. Habis itu minumannya apa? Kayak gitu, Slurpee. Kayak itu gitu. dua poin penting tuh yang harus dicatat dari yang tadi Bang Jack bilang. Anti badan lebar itu sebenarnya gampang. In sama out harus seimbang gitu ya. Jangan yang masuk itu luar biasa banyak, tapi ternyata kita maksudnya tidak seimbang ya aktivitinya. Sama tadi yang keyword tadi tuh sustainable. Jangan, kadang-kadang saya juga suka ngerasa sih lagi rajin gitu ya, terus-terusan tiap hari olahraga, lari ini itu apa segala macam, tapi giliran nanti udah lagi capek tuh agak bubar jalan tuh. Jadi dalam seminggu itu mungkin cuma sekali atau 2 kali gitu berolahraga, padahal sebenarnya benar banget tadi yang dibilang sustainable itu. Jangan ekstrim, maksudnya bener-bener apa namanya beda banget gitu ya, tadinya sering banget dilakukan terus tiba-tiba drastis jadi bukan, soalnya jadinya malah tuh jadi apa namanya ya, karena memang sebenarnya sesuatu yang tidak dilakukan sustainable atau rutin itu mungkin nggak disarankan ya, apalagi kalau olahraga ya. Iya. Dan tadi kalau kita ngomong makanan ya,
aku tuh penganut makanan yang tadi dibilang itu ya, yang seperti itu seimbang gitu. Kan ada yang bilang nasi harus merah, jangan nasi Ya, putih, indeks glikemik gimana 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 gitu. Istriku ya. pun bilang begitu nasi merah. Tapi kalau aku pahamnya adalah mau nasi putih silahkan enjoy. Cuma nanti seimbangkan, intinya gitu. Salah satu alasan saya join sama teman-teman gue di sini sama Tante Dewi sama yang lainnya adalah karena kita itu suka makan enak gitu. Jadi bersepeda itu Oke. sebagai pelarian gitu. Iya, iya. Bersepeda 20 kilo, ketemu soto, mampir, hajar. Pakai nasi nggak? Pakai. Orang habis sepeda 2 jam, masa nggak boleh pakai nasi? Matilah. Sotonya ada lemaknya nggak ada tambah bang, tambahin lemaknya gitu. Tapi Iya. setelah itu pulang lagi 20 kilo, total dapat 40 kilo, dapat 50 kilo, 60 kilo. Dinikmati hidup itu. Jadi Iya. sebetulnya bersepeda atau apapun nanti misalnya berlari atau event-event yang dilakukan, satu itu ada endorfin kicknya kan. Setiap Iya. habis olahraga kita merasa sangat bahagia. Iya. Kemudian setiap berolahraga kita bisa menikmati makanan tanpa rasa dosa. Iya, betul. Gitu. Setuju. Iya, iya, iya. Sesuai nih yang kita judulnya kan katanya nggak mau kelewatan nih. Jadi sebenarnya memang harus sebenarnya ada yang dilakukan juga ya bergerak gitu karena misalnya tadi Bang Jack bilang kan yang kita senang mungkin kita nggak sih soalnya kan misalnya ada yang senang kita ada yang senangnya bersepeda ada yang jalan misalnya jalan pagi sambil bawa peliharaannya misalnya jalan sama anaknya misalnya pagi-pagi jadi find whatever ini sebenarnya karena setiap orang beda ya nggak mengatakan sesuatu jenis olahraga yang memang bukan favoritnya gitu ya itu penting banget tuh sebenarnya untuk bisa memotivasi bahwa apapun bisa kok dilakukan ya jadi jangan banyak excuse cari yang seneng gitu ya bang Jack. Banget. Jadi aku mau Nah, nambahin ya, healthy lifestyle setelah aku menjalani kemudian mencoba menerapkan sendiri ya, sama ada SMART. Pertama S itu adalah stres. Jangan stres. Banyak teman-temanku yang stres pekerjaan, stres perkawinan, stres karena pandemi. Ada yang darahnya naik tinggi ya gara-gara mantengin TV melulu. Saya udah nggak nonton TV lagi. Capek ya, ngeliatin gubernur ini apa nggak usah. Jadi stres harus dikelola. S. M. Makan. Makan harus dijaga. Gitu. oke. Kemudian A. Aktivitas fisik jalankan. A. Activity. Kemudian R. Ini yang sering banget underappreciated Mbak Ica, yaitu R itu adalah rehat. Kalau mau langsing, tidur harus 7 sampai 8 jam sehari. Kalau orang bilang saya nggak bisa, saya tidur hanya 2-3 jam, pasti nggak sehat secara metabolik. Itu R itu rehat ya. Kemudian yang terakhir T, tidak merokok, tidak narkoba, tidak alkohol. Jadi SMART itu rumusnya yang bisa jadi pegangan ya. Iya, iya. Itu sih dok tadi apa namanya tadi itu stres ya. Stres itu kan sebenarnya juga mempengaruhi hormonal kita ya. Tadi mungkin Jack bilang soal rehat gitu ya, bahwa nggak cukup misalnya cuma tidur 2-3 jam, metabolisme kurang baik. Sebenarnya mungkin kalau saya pemahaman awam gitu ya, metabolisme nggak baik tuh udah pasti kayaknya pembakarannya juga nggak bagus ya di dalam badan. Gimana mau tetap langsing kalau pembakarannya nggak benar gitu kan? Karena bukan berarti nggak istirahat cukup malah jadi kurus loh. Ternyata malah jadinya badannya tidak melakukan pembakaran yang benar gitu ya Bang Jack ya? Banget. Nah, khusus dibuat rehat itu ya, orang banyak yang sekali underappreciate. Saya baru baca buku. Nanti kalau Ica mau atau teman-teman di sini kabarin ke aku, nanti aku kirim buku. Karangan Prof. Matthew itu adalah seorang sleep researcher. Gue juga baru tahu PhD itu ada di bidang sleep dan bisa dapat. Dia menerbitkan buku bestseller 2018, judulnya Why We Sleep, 600 lembar. Dan intinya ya, dia bilang bahwa kita itu sudah banyak sekali mengalami sleep deficit, hadirnya TV, internet, Netflix, semua membuat sleep kita menjadi sleep disorder. Dan itu semua mengacaukan sistem hormonal kita dan bertanggung jawab untuk metabolic syndrome, cancer, stres, insomnia. Jadi dia bilang katanya, you need to get your
hormonal together. Dan itu artinya bukan suplemen-suplemen atau injeksi hormon-hormon untuk menyeimbangkan, katanya dia bilang. Kalau itu semua dikonsumsi, tapi sleep pattern yang nggak dapet, nggak akan balance gitu. Jadi dia bilang the prerequisite for hormonal balance is a good sleep. Benar. Jadi tidur yang berkualitas itu juga bisa ngobrak-ngabrik badan kita jadi kacau ya, Bang Jack ya, dan terutama tadi soalnya aim-nya lebih metabolisme dan bukan juga kenapa kita melebar, sebenarnya tuh ada benang itu makin tidurnya nggak bener kan secara metabolik dan hormonal mungkin ada yang berubah gitu ya, jadi badan itu tidak seperti mestinya gitu ya, akhirnya berpengaruh itu jadinya tidak bisa membakar dengan benar, which is jadinya akhirnya ujung-ujungnya lebih gemuk ya, kenapa ya gitu. Termasuk kegemukan, obesitas itu link banget dengan sleep. Lack of sleep. Lack of sleep ya. Jadi di situ dibilang juga, Prof. Matthew bilang, if you want to be langsing, katanya, you have to get 8 hours sleep. Ini kan kebalik ya dengan common wisdom. Dibilanginnya begini, lu jangan terlalu banyak tidur lo, gendut lo, katanya gitu. Itu kebalik, salah ternyata. Iya, benar-benar. Kalau saya sebenarnya pribadi tukang tidur banget, jadi nggak bisa memang tidur di bawah 8 hours, tapi baru dapat tidur nih, ternyata kurang tidur itu bagus ya untuk metabolisme tubuh ya kan, bukan cuma terkait kita nggak mau lebar loh ya kan, kita mau sehat ya, mau imunitas bagus, ternyata nggak sesimpel itu, ternyata quality sleep itu berpengaruh terhadap tubuh secara keseluruhan gitu ya. Iya benar. Nah sekarang contohnya gini ya, what happen when you don't sleep? Satu, your body will release more appetite stimulating hormone. Oh, jadi malah lapar-lapar gitu ya, Bang Jack. Waduh kacau itu. Gimana ya, that can result in weight gain. Itu sebabnya orang yang kurang tidur banyak ngemil. Satu. Oh, oke. Jadi memang terus yang kedua ya, what happen when you don't sleep? Your immune system is suppressed and increase risk of illness gitu. Jadi sistem kekebalan tubuh kita itu akan tertekan dan kita akan beresiko kena penyakit. Itu sebabnya kalau orang sakit kronis disuruh tirah baring kan, tidur. Jadi ringkih ya Bang Jack ya, kalau bahasa awam ya, kalau kurang tidur itu rentan dan ringkih gitu ya, jadi gampang sakit. Banget. Kemudian yang terakhir itu adalah emosi. Biasanya orang yang kurang tidur, emosinya itu akan lebih tidak stabil, lebih irritable, lebih mudah marah, lebih mudah cemas, gitu. Serem tuh, senggol bacok tuh nanti. Kita hati-hati kurang tidur, jadinya emosi tinggi ya. Jadi intinya untuk kesehatan tadi dari SMART, stres, makan, activity, rehat, dan tidak merokok. R itu penting banget, rehat. Ya. Dan obat-obatan terlarang ya pastinya. Dan kalau kita lihat ya dari 5 aspek tadi ya, semuanya you have to do. Maksudnya istilahnya ada effort gitu ya. Stres, gimana? Gue kan stres pekerjaan, lo suruh gue nggak stres gitu. Makan, ya Allah, itu kan kenikmatan hidup, gue disuruh nggak itu. Ya Allah, ngerokok gitu. Tapi istilahnya sleep, that is the easiest thing to do. Iya, nggak ada alasan ya. Jadi harus berusaha untuk punya quality of sleep ya. Yes. Bang Jack mau nanya lagi tadi yang kelupaan ditanya soal makan. Soalnya karena kita berdua sama-sama suka makan, ayo kita bahas soal makan ini. Kalau tadi makanan bisa mempengaruhi suasana hati kita, bikin hormon happy. Nah, seberapa proven sih kalau di Bang Jack sendiri makan makanan tertentu itu proven bisa bikin mood jadi baik. Jadi misalnya kan ada beberapa insight yang bilang misalnya makan coklat atau misalnya comfort food ya, buat orang-orang mungkin beda-beda comfort food itu apa gitu. Kalau buat Bang Jack, seberapa proven sih makanan itu bisa mempengaruhi mood atau suasana hati? Karena penting banget nih Bang Jack, kita lagi pandemi kayak gini, saya yakin saya sendiri dan semua sahabat PSW di rumah itu moodnya itu sangat tidak stabil, selalu up and down ya. Kadang
ya seneng gitu, tapi kadang-kadang aduh sebel nih nggak bisa kemana-mana, masih di rumah aja ya, unstable ya. Dan kita berusaha banget untuk bisa tetap memaintain mood itu supaya nggak banyak down-nya, lebih banyak up-nya gitu kan. Nah ini kalau sama makanan gimana nih? Baik. Tadi aku bilang ya, dari SMART, makan itu unsur nomor 2 dan penting. Mm-mm. Nah, prinsipnya makan dan minum begini. Makan kita harus cukup kalori. Maksudnya cukup itu Oke. gini, kan banyak yang bilang katanya gue dong bisa diet dari kewajiban 2000 kalori, gue cuma makan 1000 kalori. Itu nggak Mm-mm. bisa. Itu satu Ya. ya. Dan kalau kita mau kurus, kita juga Mm-mm. harus membakar. Dan artinya untuk Oke. membakar itu juga butuh bahan bakar, which is calories. Iya. So, itu satu. Kedua, kalau kita istilahnya defisit kalori, misalnya dari Mm-mm. kebutuhan 2000 ya, orang dewasa kita hanya makan 1000, maka setelah 1 hari atau 2 hari tubuh kita itu masuk ke dalam istilahnya hibernation mode. Hibernation Oke. mode itu artinya gini, dia akan berusaha untuk menghemat gitu karena dia Mm-mm. berpikir bahwa wah, hostnya gue ini lagi kesusahan nih, paceklik kayaknya nih, Mm-mm. lagi kelaparan nih. Kalau gitu kita Ya. jangan setel 3000 cc nih, misalnya badan aku nih mobil ya, Pajero 3000 Mm-mm. cc, Iya, iya. langsung jadi istilahnya setelannya jadi 1000 cc Kia Picanto gitu. Oke, iya, 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 Jadi iya. dia jadi lebih efisien gitu. Dan Iya. artinya kita waktu makan hanya 1500 tetap aja ada yang ditumbuk jadi lemak. Karena kita bukan Mm-mm. 3000 cc, justru tetap harus 3000 cc, Iya. tapi kita harus energi expenditure-nya dinaikin. Jadi itu satu ya. Jadi Oke. prinsip pertama adalah makan harus cukup kalori. Iya. Yang kedua bukan hanya cukup, tapi juga berimbang ya antara makro dan mikro. Kalau kita ngomong makro ada 5 ya, karbo, Iya. protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral. Sekarang Iya. ini yang jadi masalah adalah kita cenderung surplus di makro, tapi kita defisit di mikro. Jadi Mm-mm. vitamin dan mineral itu sedikit, padahal koenzim dan kofaktor di situ. Bagaimana pola Mm-mm. makannya? Tadi dibilang katanya, ayo perbanyak sabu-sabu. Yes. Apa tuh, Sabu Bang Jack? sabu-sabu adalah sayur buah, sayur Hmm? buah. Sayur buah, sayur buah. Oke. Iya, iya. Sabu-sabu, 4 serving a day, 5 optimal, 5 Iya. serving. Iya. Nah, kemudian jenisnya nggak perlu harus impor, misalnya anggur dari Argentina, kurma dari California. Cukup yang dari sekitar kita dan semusim. Jadi yang musimnya lagi banyak apa? Iya, Namanya iya, iya. gerakannya lokavora ya. Lokavora itu artinya kita menikmati sesuatu yang in season dan dekat dengan sekarang. Jadi kalau mangga, mangga. Sekarang lagi mangga nih. Kemudian kalau misal, oh mangga lagi bagus-bagusnya nih sekarang. Kemudian Iya. kalau avocado, ini lagi bagus-bagusnya juga nih. Keren. Mm-mm. Jadi yang kayak gitu ya. Jadi perbanyak sabu-sabu. Iya. Kemudian ada prinsip yang namanya eat rainbow. Eat rainbow itu kalau kita lihat buah-buahan itu kan warna-warni ya. Ada yang Mm-mm. warnanya lembayung seperti Mm-mm. manggis atau Mm-mm. buah naga. Ada yang hijau, misalnya Mm-mm. apukat atau sirsak. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada yang kuning. Setiap hari itu you have to eat rainbow. Iya. Jadi jangan dibikin susah. Maksudnya ini kalorinya berapa ya? Jadi yang namanya calorie counting aku nggak lakukan. Tapi eat rainbow. Dan eat until Iya. you feel fulfilled ya gitu. Iya. Dan olahraga dijaga. Jadi tadi makan buah yang banyak, makan buah yang sesuai dengan musim. Kenapa? Karena Iya. kualitas lebih baik. Makan buah yang lokal versus impor karena harga dan kesegarannya lebih superior. Iya, Makan makanan yang betul. segar, bukan yang diawetkan. Jadi kan ada nih, mama beliin aku dong, aku mau makan buah nih, leci sama kelengkeng di dalam kaleng. Gitu. That's not the way to eat longgansat yang lain. Hal yang sama Dan juga buat banyak gulanya juga ya Bang Jack kalau misalnya yang canned food, karena kan biar gimana pun pasti ada preservatifnya ya. banget. Nah, kita ngomongin Iya. sugar ya. This is a good point. Tadi dibilang sugar adalah karbo dan kita cenderungannya adalah over. Dari penelitian kita terakhir di Indonesia, kita itu sekitar 75% penduduk Indonesia konsumsi sugarnya sudah di atas yang direkomendasikan WHO. Nah, WHO itu mengatakan bahwa sehari kita itu jatahnya tidak boleh lebih dari 50 gram. How much is 50 gram?
Ya. How much is actually 50 grams? Kalau dihitung dalam sendok teh itu 10 sendok teh, karena satu sendok teh 5 gram. Ya. Jadi 3 out of 4 Indonesian itu sudah mengkonsumsinya lebih dari 10 teaspoon gitu. Aduh, serem. Jadi harus inspeksi diri sendiri nih, udah lebih dari 10 belum ya satu hari ini. Dan yang jadi masalah banyak sekali hidden sugar. Orang Iya, Indonesia paling banyak ngumpetnya itu di kue dan di beverages. Kayak iya, a can of iya. Coke itu sudah Iya. ngabisin jatah kita sehari. Oh, itu udah Gitu. 10 ya, Bang Jack ya? Udah Udah 10 sendok 10. teh gunanya. Iya. Aduh, jadi kalau udah satu minum ini satu kaleng berarti udah tuh kelar tuh satu hari udah gak boleh minum gula lagi Udah. ya. Teh pucuk harum 22 gram udah habis tuh jatahnya sehari. Oke, berarti memang banyak yang hidden ya. Ini memang ilmu-ilmu seperti ini banyak yang kelihatannya tuh kita kayaknya kurang begitu ini ya, sepele lah istilahnya, nggak terlalu perhatian, tapi sebenarnya kalau misalnya kita perhatiin banget justru di situ tuh musuhnya ya, di dalam selimut, soalnya kita bener-bener nggak perhatiin dan akhirnya jadinya tiba-tiba kaget aja gitu, wah ternyata itu udah 10 sendok teh banyak banget gitu kan, bener-bener kaget karena nggak menyangka gitu ya istilahnya. Ini apa namanya nyambung banget nih sama pertanyaan sahabat PSW kita yang berikutnya. Kan sebenarnya gini dok, lagi pandemi ataupun tidak, kalau misalnya tadi ya udah disebut juga makanan manis, makanan yang berlemak banget, ya gorengan dan sebagainya gitu kan, memang udah tahu lah satu dunia ini gimana mau kurus gitu ya kalau banyak konsumsinya seperti itu. Mungkin Bang Jack bisa kasih tambahan ilmu, bentuk apa namanya yang bisa menghindarkan kita dari kebablasan gitu ya, jadi obesitas itu yang kadang orang bingung, mitos atau fakta gitu ya, kayak misalnya minumnya jangan minum es, jadi gemuk, atau misalnya banyak tuh mitos-mitos banyak yang sebenarnya kita tuh bingung ya, kadang-kadang secara saintifik kita nggak tahu itu sebenarnya behind the myth itu apa gitu, tapi kayaknya secara turun-temurun kayak udah dipercaya aja gitu bahwa hal-hal yang seperti itu tuh ya pokoknya kalau mau gemuk jangan kayak gitu gitu. Nah mungkin Bang Jack bisa kasih beberapa apa namanya ilmu tambahan nih buat kita. Soalnya kan kita ceritanya sama-sama menderita nih during pandemi, bukan juga menderita di rumah aja ya, tapi menderitanya lebih ke kenapa jadi melebar bersama ya, kacau nih soalnya nih. Gitu. Oke. Dan buat Ica sama teman-teman, nanti sesudah ini aku tuh bikin buku sama beberapa teman, bukan aku yang bikin sih, pada waktu aku dulu bekerja di perusahaan air minum, kita bikin tuh buku judulnya membahas sekitar 60 mitos dan fakta tentang air atau hidrasi. Termasuk yang tadi itu. Jadi kalau misalnya nanti sesudah ini pada mau, nanti aku kirimin ya. Aku kirimin ke Ica elektronik booknya. Judulnya Iya, mitos dan fakta dan hidrasi. saya akan share dengan semua teman-teman di sini, sahabat PSW juga, supaya kita benar-benar tahu ya yang fakta dan mitos. Soalnya kadang-kadang terjebak juga dalam informasi yang nggak saintifik ya sebenarnya gitu. Kita nggak tahu proven apa enggak, tapi turun-temurun dan percayanya seperti itu. Kita bahas yang pertama ya. Air Boleh. es bisa Ya, menyebabkan kegemukan. iya, Itu jelas mitos. Ya. jelas nih. Ya, yang menyebabkan kegemukan itu adalah air es yang di dalamnya dicampur sama sirup, kelapa, santan, dan yang lain-lainnya. Tapi Iya, yang iya. bertanggung jawab adalah itu, bukan esnya. Kasihan esnya dijadikan Iya nih istilahnya kambing kambing hitam nih jadinya hitam. kan, padahal S tidak bersalah ya. Satu. Terus, Ya. mitos yang kedua apa ya yang tentang air? Yang biasa. Oke, baik Bini. Kalau kita berolahraga, maka kita harus minum minuman isotonik. Yes. Itu adalah mitos atau fakta? Untuk menggantikan keringat yang hilang. Iya, iya, iya. Butuh Mitos iwan. atau fakta? Kalau Nah, misalnya kita berolahraga nih, misalnya Tante Dewi main sepeda nih, kemudian yang lain ada yang suka lari, running, kita harus minum air isotonik. Karena kita kan kehilangan keringat. Mitos atau fakta? nah, Hayo, nah, itu jawabannya adalah mitos. mitos. Oke, oke. Mm-mm. Kenapa kak itu mitos?
Baik, karena air keringat itu bukan bersifat isotonik, tapi bersifat hipotonik. Dan kesepakatannya dari American College of Sport Medicine adalah kalau kita berolahraga tidak durasinya lebih dari 1 jam dan tidak keras, maka kita cukup minum air mineral saja. Oke. Jadi apa namanya penting banget ya sebenarnya informasi itu ya benar ya, soalnya kalau enggak nanti kasihan jadinya ada hal-hal yang kita percaya taunya kok malah sebenarnya nggak perlu kayak gitu ya ternyata ini jadinya aku ingat dulu punya pasien yang ngegas sama aku karena dia gini, dia udah ngikut kelas, ikut misalnya apa namanya body jam 50 menit gitu, udah selesai tuh, dihitung-hitung udah nge-burning kalori misalnya 300 kalori. Habis itu dia haus dong. Habis itu dia minum lah air isotonik, bisa sampai 2 kemasan gitu. Tapi setelah itu dia nggak merasa, setelah seminggu, 2 minggu ada penurunan berat badan. Terus saya bilang, lah iyalah Mbak, coba dilihat itu berapa kalorinya. 1 kemasan bisa 300 kalori, Mbak minum 2, 600. Kalau misalnya Mbak olahraga sejam body jam, 500, 600. Istilahnya orang Jawa itu Pak Po gitu. Pak Po artinya istilahnya kita kalau mau kurus kan harus menciptakan kalori defisit gitu. Yang ini adanya surplus. Jadi dia bilang olahraganya bener ya dok, tapi minumnya salah. Iya gitu, ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi dibilang kayak gitu. Nah terus juga buat bapak-bapak nih, di sini ada dokter Pice nih, teman saya baik banget. Sama yang lainnya. Jadi misalnya gini, kan banyak orang kalau misalnya ngopi, dia bilang, dok kalau saya ngopi saya harus pakai gula, dan gulanya biasanya 2 sendok, atau saya suka kopi saset gitu. Soalnya saya penikmat kopi dok, gitu. Saya termasuk coffee addict. Terus saya bilang, mas, mbak, maaf ya, menurut saya Mas itu bukan coffee addict. Mas itu adalah sugar addict. Kalau Mas coffee addict, Mas akan menikmati kopi apa adanya. Bukan adanya apa. Begitu. Iya, betul sekali. Bukan apa adanya, tapi adanya apa ya. Iya. Jadi kayak misalnya kayak gitu, seringkali jadi hidden sugar yang terus jadi dihitung. Dan kalau kita ngelihat, coba aja deh ngitung. Sekarang kan banyak ya gadget yang bisa ngelihat. Kita jalan pagi nih misalnya keliling komplek nih setengah jam. Ternyata ngebakar 150 kalori. Habis itu kita minum ya. Minuman yang bergula. Kemasan lah. Teh yang kemasan. Udah ketutup itu 200 kalori, 250 kalori. Jadi kalau kayak gitu jangan terus menyalahkan badannya ya. Kok saya waktu SMA beratnya bagus ya, 60, punya anak 1, 70, punya anak 3 sekarang 90. Kapan saya bisa balik lagi? Aduh, kalau Mbak Ica badannya masih kayak perawan begitu. Aduh, iya benar-benar. Bang Jack, ini ada yang nanya nih, sahabat PSW nih. Mengeluh berat badan yang signifikan, lumayan naiknya. Tapi gini, kegiatan kan di rumah aja. Dan biasanya ini pertanyaan banyak diwakili oleh para kaum perempuan atau ibu-ibu yang di rumah. Apa sih cara sederhana di rumah yang kegiatan gitu ya, yang bisa dilakukan kalau memang kayaknya kan gini ya, karena kita banyak anak-anak sekolah online di rumah, terus yang orang tua juga bekerja juga dari rumah. Jadi sebenarnya kalau ibu-ibu ini kerjaannya double nih, Bang Jack, di rumah. Nah, kadang memang tidak memungkinkan punya kegiatan buat olahraga. Tapi kegiatan sesederhana apa sih yang bisa dilakukan di rumah supaya tetap bergerak juga? Jangan misalnya udah selesai masak, malah mager di sofa nonton drakor gitu loh. Jadi apa ya yang bisa dilakukan sederhana aja gitu yang di rumah supaya nggak excuse gitu, nggak punya waktu atau ya nggak bisa aja, pokoknya mesti tetap di dalam rumah gitu ya. Kira-kira punya siasat nggak kalau buat yang mengalami kondisi seperti ini supaya tetap bergerak nih, harus ngapain ya berarti? Baik. Yang harus dilakukan olahraganya itu harus bersifat aerobik ya. Aerobik itu ada 3 ya, yang tidak pakai alat dan tidak pakai tempat.
Mm-mm. Aerobik itu bisa walking, Ya, bisa running, ya, bisa cycling, ya. bisa rowing, atau bisa Mm-mm. swimming. Dan itu Mm-mm. durasinya harus 30 menit sampai 45 30. menit. Jangan lewat dari 1 jam. Terlalu lama efeknya tidak melangsingkan. Gitu. Karena terjadi Oh, proses yang berbeda. ya, 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 Kan ya. kadang-kadang ada yang bilang begini, aduh Bang Jack, gue nggak ada waktunya. Kalau misalnya disuruh setengah jam Mm-mm. setiap hari, gini aja deh. Gue Senin sampai Jumat nggak olahraga. Sabtu gue Mm-mm. jabanin deh 3 jam olahraga Diapel ya seminggu bersepeda. gitu ya. Itu kan Iya, iya, totalnya iya, sama iya. juga tuh. Setengah jam kali Iya, 6 hari kan 3 jam. Tuh gue iya. babat semuanya tuh hari Sabtu sama hari Minggu 3 jam. Nggak kayak gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus sedikit demi sedikit tapi rutin dilakukan. Itu yang istilahnya fat burning. Fat burning yang kedua juga begini. Banyak orang yang olahraganya itu sampai menggeh-menggeh sampai itu nggak fat burning. Oke. Yang fat burning itu olahraga yang istilahnya medium intensity. Medium Oh, intensity itu olahraga yang nggak sampai tadi kalau lagi lari atau sepeda. Tapi medium intensity itu ya sekitar 50-60% dari heart rate maksimal kita. oke. Tapi jadi artinya fat burning exercise mainnya itu main durasi, bukan Oh, main oke. intensity. Ya, ya, ya. Jadi jangan Gitu. digas banget, tapi konstan gitu ya, kecepatannya ya. Betul. Dan terus misalnya tadi 30 menit ya minimal ya. Iya, kita mainnya Ya. durasi 30 sampai 45 menit, tapi kita nggak main intensity. Jadi kalau orang main sepeda nih kayak Tante Dewi nih, Tante Dewi Imet namanya BNI, dia tuh kalau misalnya main ngebut tuh misalnya 50 km, 40 km sejam, itu sebetulnya high intensity gitu. Kita kalau misalnya mau mulai kayak gitu nggak ngejar. Kita mendingan main yang lebih slow tapi lebih lama durasinya. Oh iya, terus satu lagi gini ya, kalau misalnya saya pengalaman dari pasien, misalnya waktu itu dia beratnya 115 kilogram. Habis itu dia habis membuat resolusi ya awal tahun bulan Januari. Habis itu langsung lah beli alat, beli gadget, beli sepatu, beli jam. Nah seminggu habis itu langsung nyerah. Dia bilang katanya gini, this is not for me katanya gitu. Terus aku tanya dong, Oke. kenapa katanya? Aku make lari katanya 30 menit, habis itu aku terkapar seminggu katanya. Oh, Nanti malah aku mati katanya. Tuh, kamu kalau 120 kilo nggak boleh lari, aku bilang jebol lutut sama tumitnya gitu. ya. Jadi kalau belum pernah olahraga dan angkanya udah 3 digit, mulai dengan jalan. Nanti kalau udah di bawah 100 kilo, baru mulai dengan lari kecil. Kalau ada pasien yang beratnya sampai 120 kilo lebih itu ya, bahkan jalan pun nggak kuat, remuk redam lah itunya, bantalan kakinya. Dia harus mulai dengan berenang, gitu. Jadi artinya tadi olahraga yang paling baik adalah olahraga yang dilakukan. Ya. Olahraga yang paling cocok adalah yang sesuai dengan kondisi kita. Dan kondisi Ya. kita beda kan satu dengan orang lain, gitu. Ya, jadi kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan yang tadi tuh yang di rumah aja mungkin bisa keliling komplek gitu ya, Jack ya, yang deket-deket aja, cuma Mm-mm. jalan aja misalnya pagi-pagi, tapi konsisten gitu ya dilakukan Mm-mm. 5 menit gitu ya. Jadi nggak ada kesan tuh nggak punya waktu, mungkin ya diatur aja dengan kegiatannya. Tadi kan kalau yang oleh Bang Jack, jangan yang keburu rame kan harus apa namanya solo ya, juga Mm-mm. supaya aman. Dan Mm-mm. kalau bisa matahari ya lebih sehat gitu kan kalau misalnya Iya, pada jam yang dapat ini ada matahari. Betul. pertanyaan nih menarik banget nih pertanyaannya, kan kita di rumah aja Bang Jack katanya Ya, kebiasaan memang regularly jadi ngemil atau ya, malah minum minuman air berwarna yang tadi sudah sempat disebut tuh, bukan air baik. putih tapi air berwarna, which is sebenarnya adalah kata lain dari minuman manis gitu ya, ada sugarnya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau trik ngemil ala Bang Jack, tapi yang jadi lebih sehat, nah diapain tuh? Apa misalnya kan aku pikir gitu ya sebenarnya kan misalnya cemilan A bisa diganti sama B gitu yang sama-sama menyenangkan tapi sebenarnya lebih sehat lah. Baik. Kalau misalnya ngemil,
Ini tapi aku harus ngaku juga bahwa aku gagal ya di situ. Jadi aku mengadaptasikan karena aku kan orangnya suka makan. Ini kita ngomong teorinya, habis itu prakteknya Bang Jack ya. Katanya teori katanya, pilihlah makanan-makanan yang kadar indeks glikemiknya rendah. Artinya jangan makan bawang goreng, jangan makan yang kayak gitu. Makanlah katanya wortel mentah atau seledri mentah di jus atau di apa atau kayak gitu, atau buah-buahan yang tidak terlalu bergula. Seperti misalnya avocado, hindari yang gulanya tinggi seperti durian. Lah, gue doyan banget makan durian gitu. Nah, sekarang bagaimana mensiasatinya? Kalau misalnya aku mensiasatinya gini, aku tuh makan bener full 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi nggak di skip. Karena kalau kita makan bener dan full, maka kita isinya cravingnya itu turun. At least buat aku. Terus kedua, kalau misalnya udah jam 9, jam 10 ya, udah Zoom agak lama. Kadang-kadang kan memang mulut ini rasanya pengen sesuatu ya. Yang kita nyari lah di kulkas. Kalau misalnya di kantor kan nggak dengan mudahnya ke kulkas. Kalau ini kan lihat ke kulkas, ada apa di kulkas? Ada apa di kulkas? Gitu. Jangan cuma 10 langkah ya Bang Jack ya, ke kulkas gampang. Iya, iya. Solusinya apa? Sama istri sih katanya mau dibeliin gembok aja kulkasnya. Cuman ya nanti pasti saya bongkar. Nah, kalau misalnya kayak gitu, saya biasanya menyediakan buah ya di meja. Buah yang istilahnya fulfilling, kaya serat, tapi juga nikmat. Biasanya yang all rounder, yang favorit buat kita tuh apel, pisang, kayak gitu ya. Tapi itu juga fulfilling dan itu it's okay, nggak terlalu masalah gitu. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau saya kriptonitnya ya, kayak Superman kan pasti punya kriptonitnya saya itu di minuman gitu. Jadi jadi aku berusaha untuk minumnya dulu gitu. Kadang-kadang otak kita itu suka istilahnya apa ya, nggak bisa membedakan antara rasa lapar dengan rasa haus gitu. Dan kita harus ingat ya, hydration nih kalau udah bener itu udah separuh dari istilahnya our journey bener. Dan pilihlah hydration itu yang the healthiest. Kalau aku ada giumnya seperti ini. Water is the healthiest hydration. Kenapa? Because it is the most natural. It doesn't contain any colorant, any sweetener, dan pengawet. Jadi air putih tidak mengandung pewarna, tidak mengandung perasa, dan tidak mengandung pemanis maupun pengawet. Jadi hidrasi kita 90% harusnya datang dari air. Kalau misalnya kita istilahnya punya sweet tooth, banyak caranya. Misalnya ditambah dengan irisan ketimun, ditambah dengan supaya meningkatkan selera kita untuk minum. Dan kalau kita minum cukup, maka kita akan menekan rasa hausnya. Jadi penelitian di Prancis mengatakan bahwa orang-orang yang pada waktu jam makan siang udah lapar ya dok, kruyuk. Dia tidak langsung makan, dia minum dulu air 1 gelas, jadi sekitar 300 ml, kemudian menunggulah 15 menit sampai sinyalnya itu sampai ke otak bahwa hey, udah nggak haus lagi nih kita. Ternyata konsumsi makannya menurun 10-20% dibandingkan. Selain itu juga air minum yang diminum sebelum kita makan akan membantu meningkatkan kecernaan dari nutrisi yang kita makan. Karena di dalam lambung dan usus dia kan istilahnya harus dalam bentuk terlarut supaya bisa diserap zat-zat nutrisinya. Gitu. Jadi sebaiknya kita makan dalam kondisi tubuh kita yang terhidrasi baik gitu. Dan dampaknya rata-rata berat badan turun 0,5 kilo kayak gitu setiap bulan. Oh, ada bagian yang penting nih, aku mau ceritakan ya mengenai namanya goal setting. Goal setting ini maksudnya gini, kalau pasien datang ke saya, dia beratnya udah 100 kilo, dia bilang, dok saya nggak suka ngeliat badan saya, tolong saya mau turun. Apalagi 2 bulan lagi saya mau reuni, saya malu ketemu sama mantan.
Biasanya Bener saya banget itu, Bang kalau mau ketemu sama mantan badannya harus dibikin lebih biasanya menarik ya. bias iya, saya nggak bisa kelihatan kayak gini. Terus saya bilang, Mbak kalau kayak gitu cari aja yang lain gitu. Karena saya bilang, Mbak waktu SMA dulu beratnya berapa? Oh berat saya 52 dok. Nah, sekarang Waduh. berapa? Sekarang 82. Bilang, itu berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Saya bilang, Mbak menambah 30 kilogram dalam 20 tahun dan Mbak sekarang mau nyuruh saya mengurangi 30 kilogram dalam 2 bulan. Wah, salam. Jadi, istilahnya objektif setting yang realistik adalah berat badan turun secara konsisten, kira-kira setengah kilo sampai 1 kilo 1 bulan. Itu sudah bagus sekali. Oke, jadi harus realistis ya, nggak boleh jangan jangan ini ya tingkat halumeternya tinggi banget, jadi nggak tercapai apa-apa jadinya kalau terlalu Banget. Karena iya. seringkali kalau dia seperti itu, yang terjadi bukan fat loss, tapi water loss. Dan Oke, jadi sebenarnya berat badan sebenarnya nggak berkurang air ya sebenarnya ya. Jadi ya, ini lebih banyak juga contoh yang lucu waktu di gym ya, sebelum PSBB. Jadi ada orang berat badannya perempuan nih 65 kilogram lah ya gitu. Tapi dia pengen targetnya turun lah jadi 60 gitu. Dia itu masuk ke dalam apa tuh yang kalau di ruangan sauna. Nah, dia nggak mau olahraga, dia pengennya duduk aja katanya, biar apa namanya lemaknya semuanya terbakar panas gitu. Jadi dia masuk ke dalam, dia nongkrong tuh. Sauna tuh rekomendasinya cuma 15 menit, tapi dia sampai 1 jam. Habis panas sampai keringetan keluar banyak, habis itu dia keluar dia nimbang. Terus dia bilang, "Yeay!" gitu. Aku turun 2 kilogram dari 65 ke 63. Gitu. Terus dia bilang, "Berarti lemakku hilang." Terus habis itu besoknya dia datang lagi, dia bilang, "Kok aku 65 lagi ya?" Terus dia bilang, "Yang di rumah dilakukan apa?" Minum. Oh ya udah, karena pada waktu yang terjadi kemarin itu bukan fat loss tapi water loss, dan setelah kamu minum waternya mengalami replenishment kembali gitu. Kok gitu sih dok? Katanya kok life so unfair. Gue bilang, ya kan kita belajar. Gue bilang, Mbak masuk ke ruang sauna berapa suhunya? 50 derajat. Mbak tahu kan kalau lemak kambing tuh di atas arang tuh bisa netes-netes tuh kalau suhunya sampai 100 derajat kan. Jadi nggak kalau mungkin sampai netes. kita jadi crispy dong Bang Jack gimana ya? Iya, jadi nggak mungkin lah Mbak istrinya mengalami istrinya pelumeran ya, di dalam sauna gitu. Agak Halu susah banget. ya. Iya, Jadi iya. tidak ada shortcut. Yang namanya fat burning itu hanya didapatkan dengan exercise. Ya, siap, siap. Jadi pokoknya tadi banyak sekali tuh poin yang penting banget, udah dicatat semua. Yang terakhir yang paling penting adalah kalau kita recap nih dari kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Jack, banyak sekali poin penting, tapi keywordnya adalah kalau nggak mau lebar selama pandemi itu, niat-niatnya dilakukan, gitu ya. Kalau cuma ditulis aja ya Bang Jack, gimana ya, tetap lebar aja ya. Jadi sebenarnya mau sebagus apapun teorinya, tapi kalau nggak dilakukan dan mungkin tadi juga ada knowledge ya, kalau nggak knowledgeable itu percuma ya, nanti akan melakukan yang jadinya kurang tepat, bukan salah loh ya, tapi kurang tepat karena informasinya mungkin kurang akurat gitu kan. Sama satu lagi mungkin soal konsistensi ya, jadi harus tadi bener tuh yang dibilang sustainable atau harus rutin, jadi nggak perlu kayak semusim. Jadi kita jor-joran ngapain, tapi besoknya jor-joran ngapain juga gitu ya. Hari ini jor-joran olahraga, besoknya jor-joran mager, nggak bisa gitu ya Bang Jack ya. Jadi ternyata harus dicicil pelan-pelan, tapi dilakukan rutin, tapi berkesinambungan gitu ya. Sebenarnya hal yang nggak terlalu susah sih sebenarnya kalau emang niat mau dilakukan, mungkin butuh keteguhan hati ya mau mau berubah atau enggak gitu ya, kira-kira begitu ya Bang Banget, Jack malam ini bener ya, apa namanya kita banget. dapat ini seru banget nih ngobrol sama Bang Jack, cuma mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tuh nggak punya nggak bisa ngobrol harian, dan sebenarnya pengennya sih ngobrolnya ke situ, pengen ngobrol langsung lihat Bang Jack lagi makan apa nih, bener-bener mau pembuktian kira-kira Bang Jack di rumahnya lagi ngebih buah nggak ya gitu ya, maunya sih begitu, cuma
karena tidak memungkinkan, kita terpaksa di layar Instagramnya PSI Antasari aja. Mungkin saya mungkin mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Jack yang sudah berkenan jadi tamu PSI kita malam ini. Seru banget ya, pokoknya nanti kita ngobrol lagi di episode yang lain yang tidak kalah serunya.